Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Kasrina dari kelas 6 Akuntansi Shift 2 Malang. Kali ini saya akan membahas tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program eViews. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel. Umumnya, pendugaan parameter dalam analisis regresi dengan data cross-section dilakukan menggunakan pendugaan metode kuadrat terkecil atau disebut ordinary least square atau OLS. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu, T sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan N jumlah individu atau biasa disebut I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Sedangkan jenis data yang lain yaitu data time series dan data cross-section. Pada data time series, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross-section merupakan pengamatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu. Persamaan regresi data panel ada dua macam, yaitu one-way model dan two-way model. One-way model adalah model satu arah karena hanya mempertimbangkan efek individu dalam model. Berikut persamaannya. Sedangkan untuk two-way model adalah model yang mempertimbangkan efek dari waktu atau memasukkan variabel waktu. Berikut persamaannya. Asumsi regresi data panel. Metode regresi data panel akan memberikan hasil yang bersifat Bayes linear unbiased estimation atau BLUE jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-out-correlation. Non-out-correlation inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross-section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross-section. Apa aja sih keuntungan regresi data panel? Keuntungan melakukan regresi data panel yaitu yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan, data memiliki variabilitas yang besar, dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Yang kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Nah, yang ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam intervensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Nah, untuk tahapan regresi data panel, tidak seperti regresi biasanya. Regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Berikut ini adalah diagram tahapan dari regresi data panel. Selanjutnya, penentuan model estimasi. Dalam metode estimasi model regresi yang dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model atau Pooled Least Square atau PLS. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data time series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS
atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Selanjutnya yaitu ada Fixed Effect Model atau FEM. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan interceptnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effect, menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, material, dan insentif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least square dummy variable atau LSDV. Selanjutnya Random Effect Model atau RAM. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect ini, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan error component model atau ECM atau teknik generalist least square atau GLS. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tutorial berikut ini. Nah, sebelumnya kita harus siapkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data Excel-nya. Di sini ada untuk masing-masing tiap variabelnya, yaitu dari variabel 1 size, variabel 2 row A, variabel 3 DAR, variabel 3 NPF, variabel 5 suku, dan variabel Y-nya ISR. Nah, kita langsung ke tahap analisis data, yaitu kita buka aplikasi Reviews. Kita persiapkan input data dengan persiapan login dulu ke aplikasi Reviews. Di sini saya menggunakan Reviews 11. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita akan membuat file kerja atau work file. Yang pertama, buka terlebih dahulu dengan cara mengklik File, lalu New, lalu Work File. Nah, kemudian work file struktur type-nya kita ganti menjadi balance panel dengan frekuensinya tetap anual. Start date-nya karena kita akan membuat data dari tahun 2012 sampai dengan 2016, maka di start date-nya kita isi 2012. Kemudian end date-nya kita isi 2016. Selanjutnya number of cross section-nya itu 9. Karena kita sudah menyiapkan 9 perusahaan. Kemudian lalu work file ini kita isi data panel. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul tampilan work file-nya seperti ini. Nah, untuk membuat template untuk variabel penelitian, dalam hal ini ada 6 variabel yang ada sesuai dengan data yang sudah ditampilkan, yaitu variabel X-nya size, ROA, DAR, NPF, suku, dan variabel Y-nya itu ISR. Yang pertama kita buat untuk variabel size dengan mengklik objek, lalu new object, kemudian kita pilih series. Untuk name objeknya kita ganti sesuai variabel. Yang pertama itu variabel X1-nya adalah size. Lalu klik OK. Selanjutnya kita buat semua variabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita klik lagi objek, lalu new object. Kita beri nama row A, lalu OK. Selanjutnya objek lagi, new object, kita ganti lagi menjadi DAR, lalu OK. Untuk variabel X4 nya
Kita ganti jadi NPF, lalu oke. Lalu untuk variabel X5 yaitu input, dan yang terakhir variabel Y-nya yaitu ISA. Oke. Jika semua variabelnya sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah kita copy paste data variabel size yang dari Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Caranya, klik variabel size, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik edit. Setelah itu copy paste data dari size ke dalam template variable size di work file FEViews. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Lakukan seterusnya dengan cara yang sama untuk variabel-variabel lainnya. Nah, jika sudah kita input semua datanya ke dalam work file di eViews, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan Jar-Quebera. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah yang harus dilakukan adalah pilih menu quick, kemudian grup statistik, lalu deskriptif statistik, dan pilih common sample. Lalu kita masukkan semua variabel yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita klik OK, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Untuk menyimpannya, klik tab name, lalu saya akan memberi namanya grup 01, lalu klik tombol OK. Nah, pada tabel berikut ini dapat dijelaskan bahwa jumlah data observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 data. Untuk mean adalah rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data menurut Winano 2015. Nah, nilai mean terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,39022. Sementara PROA memiliki nilai mean terkecil, yaitu sebesar 0,013160. Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. Bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar,
menurut Winarno 2015. Median terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 16,46000, sementara variabel suku memiliki median terkecil yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya maksimum. Maksimum adalah nilai paling besar dari data. Menurut Winarno 2015, maksimum terbesar dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 18,18000. Sementara variabel ROA memiliki maksimum terkecil yaitu 0,038100. Selanjutnya adalah minimum. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Menurut Winarno 2015, minimum data terbesar dialami oleh variabel size yaitu sebesar 14,29000. Sementara variabel suku memiliki minimum terkecil yaitu sebesar 0,000000. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran dispersi atau penyebaran data menurut Winarno 2015. Nilai standar deviasi terbesar dialami oleh variabel size, yaitu 1,075476, yang berarti bahwa variabel LDR memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Sementara untuk variabel ROA mempunyai tingkat risiko yang paling rendah yaitu sebesar 0,010404. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positive skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan dan negatif skewness memiliki ekor panjang di sisi kiri, menurut Winarno 2015. Untuk variabel dar, suku memiliki nilai di atas 0. Yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Sedangkan untuk variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Bila kurtosis melebihi 3, maka distribusi data dikatakan leptokurtis terhadap normal. Bila kurtosis kurang dari 3, distribusi datanya datar atau pletikurtik dibandingkan dengan data berdistribusi normal menurut Winarno 2015. Untuk variabel dar dan suku memiliki nilai kurtosis lebih dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data tidak normal. Sementara variabel ISR, size, ROA, dan NPF memiliki nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti bahwa ketinggian distribusi data bersifat normal. Selanjutnya ada Jarque-Bera. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data distribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera ini didistribusikan dengan X2 dengan derajat bebas, degree of freedom sebesar 2. Selanjutnya ada probability. Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi dalam nilai absolut. Nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Nilai probabilitas variabel ISR sebesar 0,479723.
size sebesar 0,05041 dan NPF sebesar 0,747517, lebih besar dari alfa 5%. Kita tidak dapat menolak hipotesis nol bahwa data berdistribusi normal. Normal atau tidaknya suatu distribusi data dalam analisis statistik deskriptif tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Analisis statistik deskriptif digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Selanjutnya, estimasi model regresi data panel. Yang pertama ada Common Effect Model atau disingkatnya bisa CEM. Langkah selanjutnya yaitu klik Quick, kemudian Estimate Equation, ketik persamaan yang akan diestimasi. Kemudian klik tombol panel option. Untuk cross sectionnya kita dalam kondisi none, kemudian OK. Maka akan dihasilkan bentuk common effect model seperti berikut ini. Dan kita simpan file ini dengan mengklik nama, kemudian OK. Langkah selanjutnya ada Fix Effect Model. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus mengklik nama persamaan EQ01 dalam workfile dengan klik Estimate, lalu klik tombol panel option, lalu cross section ini harus dalam kondisi fix. Lalu klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya ada Random Effect Model. Klik nama persamaan EQ1 dalam workfile, lalu klik Estimate, kemudian klik panel option, lalu cross sectionnya ini dalam kondisi random. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka akan dihasilkan bentuk random effect model seperti berikut ini. Nah, sekian penjelasan dan tutorial tentang estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.